Shalom Bapak Ibu, jemaat Gereja Baptis Pertama. Selamat sore, selamat datang di jam doa Rabu. Hari ini tanggal 10 Juni 2020, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena pertolongan-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita datang bersama-sama untuk menaikkan segala pujian kita, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 129, Jangan Aku Dilalui. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus meninggikan Tuhan. Mari kita katakan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama.
kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya, hingga badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran teman-teman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita mau katakan jaminan mulia dari nyanyian pujian nomor 220.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam jam doa melalui online. Kami berharap kita semua ada di dalam keadaan sehat selalu, sejahtera di bawah lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh sampai kepada sore hari ini. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan melalui Mazmur 102. Biarlah Engkau bukakan hati, pikiran, dan perasaan kami untuk kami boleh menerima apa yang Engkau ingin sampaikan di dalam Mazmur 102 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Mazmur 102. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakanku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari-hari aku tersesat, sedengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan roti. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung udan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerahmu, Engkau telah mengangkat aku dan melempar aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri di dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion,
dan dia dipuji-puji di Yerusalem apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetapi tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap di hadapanmu." Mazmur 102 ini menceritakan atau memperlihatkan pemazmur yang begitu sangat menderita dan sudah ada di bawah titik yang paling dalam. Sehingga dia sungguh-sungguh menceritakan keadaannya dari ayat ke ayat, sehingga dia, pemazmur ini, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai 28 ada dua ratapan dan permohonan. Mazmur 102 ayat 2 sampai 12 berisi ratapan pribadi. Mazmur 102 13 sampai 23 sebuah ratapan untuk bangsanya. Ratapan yang mengungkapkan seseorang yang sangat menderita, sangat diperolok-olok oleh musuhnya, benar-benar tak berdaya, merasa dirinya tertimpa murka Allah, sehingga seolah-olah Allah menyembunyikan wajahnya dan hampir-hampir mati kesedihan. Seseorang yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang teramat sangat, sampai kehilangan nafsu makan, tidak ada semangat hidup, lemah, lesu, sulit tidur, hatinya terpukul, dan putus asa. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur ini. Sungguh tidak terbayangkan sebagaimana menderita dan keadaan dia di titik yang paling rendah. Di ayat-ayat selanjutnya, pemazmur teringat akan Allah dan percaya akan Allah. Di ayat 2 dan 3 dia berseru, "Tuhan, dengarkanlah doaku. Biarlah teriakanku minta tolong sampai ke telingamu. Tuhan, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Selengkanlah telingamu pada hari aku tersesat." Selain berseru, pemazmur juga meratap. Ayat 11 dan 12. "Karena marahmu, engkau mengangkatku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti rumput layu." Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami kesesakan besar di dalam hidup, di mana segala sesuatu sulit dan kacau balau karena mereka merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi, dan kita berada di dalam titik terendah. Satu-satunya harapan adalah berseru kepada Allah, meletakkan hidup dan keadaan ke dalam tangan Tuhan,
dan pemazmur melakukannya memohon kemurahan dan campur tangan Allah. Hal ini seperti apa yang kita alami saat ini di masa-masa kita mengalami pandemi virus corona. Kita merasakan panik, tidak nyaman, tidak enak. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, perlindungan, penyertaannya, seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur ini. Mazmur 102 ini mengajarkan kita bagaimana menghadapi penderitaan, yaitu berseru memohon kepada Tuhan agar mendengar doanya, jujur di hadapan Tuhan dengan mengadu setiap penderitaan yang dialaminya, mengakui keterbatasan dan memohon belas kasihannya, menaruh imannya, percaya sepenuhnya kalau Allah itu satu-satunya yang sanggup melepaskan setiap pergumulan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di ayat 13 sampai 23 sangat menarik. Tiba-tiba pemazmur mengubah konteks pergumulan pribadinya menjadi pergumulan untuk bangsanya. Mungkin pemazmur ini adalah seorang raja, sehingga kehidupan pribadinya erat terkait dengan kehidupan bangsanya. Ia tidak berseru hanya untuk kenyamanan, untuk mendapatkan pemulihan pribadinya sendiri, tapi ia ingat akan penderitaan bangsanya juga. Ia ingin nama Tuhan dan kemuliaan Tuhanlah yang menjadi besar di hadapan segala bangsa dan dari generasi ke generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ayat 25 dan 29 adalah pernyataan perwujudan iman. Melalui segala kesulitan yang tengah dia alami, dia berseru agar Tuhan memberikan kelegaan kepada dia. Pemazmur dapat menggunakan imannya bahwa segala yang ada adalah karena Tuhan, dan Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Di saat tak berdaya, pasti kita butuh tumpuan yang kokoh. Semua yang ada di dunia akan binasa, namun Allah Sang Pencipta tetap ada selama-lamanya. Ayat 26 dan 27. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. Ayat ini ada di Ibrani 1, 10-12. Pengalaman-pengalaman kesesakan yang dituliskan pemazmur juga dialami oleh Tuhan Yesus ketika itu waktu menjalani hidup seperti layaknya manusia biasa. Tuhan Yesus juga menggambarkan karya penciptaan dunia. Segala sesuatu dijadikan Dia. Tanpa Dia, tidak ada satupun yang ada di dunia ini. Maka Allah, sumber dari segala kuasa, pencipta yang kekal, semua akan binasa, tetapi Allah adalah kekal dan abadi. Ayat 27 dan 28, semua usang seperti pakaian, tetapi Tuhan tetap tidak berubah. Di dalam naungannya, kita merasa ada ketentraman sejati. Walaupun penderitaan berat sekalipun, Dia memberikan hati yang damai kepada kita untuk bisa menghadapi keadaan yang sulit itu. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah bukan sekedar ada, tetapi juga Ia hadir dan bertindak tepat pada waktunya.
Keyakinan inilah satu-satunya yang bisa membuat kita mampu bertahan di tengah-tengah dunia dan situasi yang seperti sekarang ini, di mana kita merasa tidak nyaman karena virus COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di ayat terakhir ada keyakinan yang menghibur akan jawaban doa kita. Anak hamba-Mu akan diam dengan tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, biar renungan ini bisa menguatkan, mengingatkan kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, pasti tidak akan dibiarkan bergumul sendiri. Ada Roh Kudus yang akan mendampingi di setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk renungan yang telah Kau sampaikan kepada kami. Biarlah renungan di Mazmur 102 ini boleh menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari, di mana kami masih berada di dalam situasi virus corona ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai lindungi kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari tanpa rasa takut dan khawatir. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.